Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, tiba saatnya kita di minggu ketiga di Maret 2021. Dan untuk X Antioquia Creative Talks masih seputar vaksinasi nih kita bahas-bahasnya. Dan puji Tuhan, 2 minggu yang lalu sudah berjalan cukup baik bersama Kak Yohana sebagai seorang bidan dan Tante Lina Woloni sebagai seorang apoteker. Dan tiba saatnya pada hari ini kita akan masih dari sisi medis. Dan ini adalah terakhir kali kita akan bahas vaksinasi dari sisi medis. Dan kita akan bahas langsung bersama seorang dokter yang pastinya Anda sudah tidak asing lagi, apalagi yang menonton X ya, di tahun 2020 cukup aktif karena tahun lalu dia sudah pernah menjadi narasumber. Langsung saja deh kita perkenalkan siapakah dia. Beliau adalah Ibu Dr. Hetty Haryati atau biasa saya panggil dengan Tante Hetty. Halo Tante Hetty, selamat malam. Halo Sakti, shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa bertatap muka via Zoom ya. Selamat malam. Waktu itu cuma fotonya aja ya Tante Hetty. Iya betul. Dan 2 episode waktu itu, tapi puji Tuhan sekarang bisa conference call. Tante Hetty, seperti biasa, sepertinya sudah tahu, walaupun sudah pernah, tapi tetap kita udah masuk ke tahun 2021, siapa tahu 2020 ada kabar baru. Jadi Tante Hetty boleh seperti biasa memperkenalkan dirinya, nama lengkap, nama panggilannya, berjemaat di Antioquia sejak tahun berapa, dan pelayanan GB Antioquia apa saja. Silakan Tante diulang kembali, mungkin ada Antioquers yang masih baru-baru juga nih, karena kelihatannya 2021 makin banyak nih jemaat-jemaatnya, walaupun ibadah online tapi offline-nya tetap ada muka-muka baru. Silakan Tante, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Shalom Antiokers, semuanya dimanapun berada, salam sehat selalu buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam episode Creative Talks mengenai Corona ya, sambungan dari yang lalu-lalu ya. Kita bersyukur. Kalau saya memperkenalkan diri, saya namanya Hetty Haryati. Kalau di gereja dipanggilnya Hetty. Saya sudah berjemaat di GPD Antioquia itu sejak tahun 85. Sudah 35 tahun ya. 35 mendekat tahun. 36 tahun. Pelayanan pertama di GPD Antioquia itu sebagai worship leader. Waktu itu berjemaat di GPDI Bendungan Hilir. Dan sampai sekarang masih tetap worship leader. Kemudian saya juga sebagai koordinator kaum wanita dari tahun 2013 sampai sekarang. Begitu, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Ya, itu dia tadi ya CV dari Tante Hetty Haryati. Tambahan itu kalau organisasi seperti itu, tapi kalau untuk kepanitiaan Tante Hetty juga sering nih masalah konsumsi dan lain-lain. Wah, ini udah hatam lah dia. Jadi emang jemaat yang cukup aktif di gereja. Tante Hetty, sekali lagi terima kasih loh udah 2 kali bisa sama-sama Sakti. Hadir di sini. Walaupun secara teknis 3 kali karena seksi waktu itu kita bikin 2 episode ya Tante ya, karena pertanyaan cukup banyak. Betul. Dan sudah setahun, waktu itu kalau nggak salah tuh bulan Mei apa Juni kita ngobrol-ngobrol, dan sudah setahun diskusi kita. Saya pastinya pengen ngebahas sama Tante mengenai perubahan ataupun perbedaan yang kita lihat lah ya Tante Hetty ya. Si Tante seorang dokter gitu, ngelihat kondisi COVID-19 sekarang di Indonesia yang hampir memasuki 1 tahun masa pandemi, seperti apa Tante Hetty? Boleh di-share kira-kira gimana nih? Ya, kalau kondisi COVID di Indonesia itu kita kan sudah ibaratnya udah 1 tahun ya. Jadi COVID ini hampir sudah 1 tahun lah, karena pasnya di bulan Maret waktu itu ya, tahun lalu. Nah, kondisi saat ini di Indonesia saya bilang belum dibilang aman ya, karena kasusnya tetap ada, semakin hari semakin banyak juga ya, walaupun di DKI Jawa Barat tetap naik turun, tapi secara secara umum belum dikatakan aman. Walaupun kita sudah melakukan berbagai usaha ya, bagai protokol kesehatan untuk memutuskan pandemi ini ya supaya cepat berlalu, tapi belum bisa dikatakan aman saat ini ya.
Karena kalau saat ini di Indonesia termasuk masih dalam stadium 4. Dan angka kasus Indonesia ini kita ada di peringkat nomor 1 di negara Asia Tenggara ini. Nomor 1 ya, karena kita punya positive rate-nya masih tinggi. Kalau yang dibilang aman tuh positive rate-nya lumayan, itu antara 1-2%. Nah, tapi kita Indonesia ini di antara negara-negara lain di Asia Tenggara ini mempunyai positive rate itu 18,5%. Jadi nomor 1 Indonesia. Ya, yang kedua Filipina, yang ketiga tuh Myanmar. Filipinanya 6,92, kita 18,5. Masih tinggi. Ya. Malaysia 4,86, Korea 1,4, Thailand 0,95 dan Singapura tuh 0,82. Nah, jadi dibayangkan kita ini masih tinggi angka positif rate-nya. Iya. Dan ya walaupun ya kondisinya sudah sering dibilang kayak new normal, terus juga mulai tidak terlalu biasanya kan terbatas gitu ya Tante ya, jam malam dan sebagainya diberlakukan sebelumnya. Sekarang ini udah mulai ringan, tapi tetap sepertinya masih tinggi ya positif rate yang oleh Tante itu tadi ya. Ya, betul. Dan itu masih berarti Tante kan juga masih aktif nih menjadi dokter di tempat Tante bekerja sekarang ya, seperti yang sudah dibari. Berarti masih ada kekhawatiran itu masih ada nggak sih? Berarti harusnya masih ada ya gitu. Tapi kira-kira dari Tante Eti bagaimana nih kekhawatiran terkait kalau misalnya ada pasien-pasien yang datang ke tempat Tante Eti bekerja dan sebagainya, itu seperti apa kondisi sekarang? Ya, kalau saya kan praktek di klinik, salah satu klinik di Kampung Melayu Otista ya. Jadi kasus corona itu masih tetap ada setiap saya praktek. Ada kemarin juga malam kira-kira 2-3 pasien saya temukan pasien yang corona itu ya. Jadi ya kita antisipasinya itu saya cuci tangan, harus semprot-semprot ruangan praktek ya kan. Kita harus menjaga jarak juga, seperti itu selama ini. Ya. Berarti artinya tindakannya masih sama lah ini ya Tante ya. Masih sama. Tidak berubah ya. Tidak berubah. Ya. Berarti kita himbau sama orang-orang yang terutama Antiochers ya dan juga jemaat GBH lain gitu tetap ya memperlakukan protokol yang sekarang dibilang broadcast gitu ya, protokol-protokol yang ada tetap. Betul harus selalu jangan dilupakan lah itu ya, karena kasusnya sekarang itu malahan banyaknya itu justru di ibu-ibu yang tidak bekerja. Justru banyaknya itu ibu-ibu yang tinggal di rumah ya. Kemarin juga ada kasus satu keluarga kena corona padahal mereka itu nggak pernah keluar rumah ya kan. Iya. Nah, kenapa terjadi seperti itu ya? Karena mungkin mereka itu dianggapnya karena di rumah tuh aman. Nah, tapi kalau menurut saya nih banyak misalnya dari pasien itu ya. Jadi karena udah perilaku tiap hari udah biasa ya, misalnya suka kucek-kucek mata habis dia pegang uang. Nah, padahal uang itu bisa merupakan media yang sangat mudah untuk menularkan corona. Betul, setuju. Ya kan? Kayak kemarin pasien tuh bisa batuk-batuk. Nah, itu kan dropletnya yang paling bahaya. Ya. Pada saat dia batuk atau misalnya dia pegang mulut begitu, ternyata dropletnya kena tangan dia pegang misalnya uang, ya kan? Nah, uang tuh kan udah ke tangan orang beberapa tangan kan. Betul. Nah, terus ibu-ibu misalnya merasa di rumah itu aman kan? Nah, udahlah taruhlah misalnya belanjaan tuh di meja, taruhlah di mana. Nah, sedangkan itu bisa aja nempel di situ. Nah, itu yang banyaknya tertular saat ini. Iya. Jadi ada kasus kemarin yang ibu-ibu tidak bekerja, satu keluarga, malah ada yang satu RT itu kena, jadi dibawalah. Nah itu hati-hati. Jadi jangan kayaknya nggak mungkin lah gitu. Jadi jangan lengah lah kita itu. Jangan lengah ya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah ya Tante ya. Betul. Setuju. Karena seperti informasi yang kita dapatkan juga Tante, karena kan berita-berita yang baru-baru ini lagi hot, bisa bilang hot kali ya, karena cukup unik beritanya karena ternyata virus corona ini sudah punya
apa ya namanya, kawan-kawan lain seperti yang diajakin gitu ya, varian-varian baru yang saya sempat dengar itu B117 dan juga B1351. Tante Eti dari Tante Eti ada nggak sih, harusnya sih udah dengar juga tentang ini, tapi bisa dijelaskan nggak sih Tante ke Antiokers varian baru ini seperti apa gitu sehingga bisa jadi booming sekarang ini, dan bisa dari apa ya gejalanya kalau kena itu seperti apa dan sebagainya Tante? Ya, itu kan varian baru tuh B117 itu sebetulnya pertama kali ditemukan di Inggris ya. Oke, ya. Nah kemarin tuh di Indonesia sudah ada 6 kasus ya. 6 kasus tuh di mana, di Tangerang ya 2, di Kerawang 2, kemudian di Sumsel 1, di Sumut 1, di Kaltim 1, dan di Kalsel 1. Ya. Nah, itu tapi setelah diselidiki oleh Menkes ternyata mereka itu semuanya sudah negatif ya. Dan klinisnya sebetulnya hampir sama karena kan ini varian ini kan kayaknya turunan daripada COVID-19. Nah, jadi klinisnya pun sama, kurang lebih sama, kayak batuk, flu, panas, demam, gitu kan. Memang dikatakan kan ini 40-60% cepat menular. Nah, tapi yang gejala yang parah atau berat sih belum sampai saat ini belum ditemukan, gitu kan. Untuk yang varian baru ya Tante ya? Ya, jadi masih di dalam secara kedokteran tuh masih di dalam pengamatan semuanya. Nah, itu kalau B117. Kalau B1351 tuh ada lagi varian baru itu dari Afrika Selatan, ya. Nah, gejalanya hampir sama, tapi belum masuk di Indonesia, ya. Gejalanya sama aja, kayak demam, ada batuk, sesak napas, ada anosmia. Anosmia tuh biasanya pasien tuh nggak bisa nyium ya. Karena COVID juga akhir-akhirnya juga banyak gejalanya, salah satunya itu ya Tante ya, tidak bisa nyium. Atau dia ada parosmia. Parosmia tuh nggak bisa mengecap, jadi nggak ada rasanya. Nah, jadi gejala corona ini bisa dibilang bisa dari sakit mah, ya kan? Atau diare, atau batuk pilek, ya kan? Kemarin juga saya dapat pasien tuh malah nggak jauh dari klinik saya, bisa beda 2 rumah, ya kan? Ketika datang ke klinik saya 3 minggu yang lalu tuh hari Kamis, dia cuma datangnya batuk pilek, ya kan? Nah, kemudian berobat lagi, datang lagi batuk pilek, hanya gitu, ya. Ternyata dia udah hari ke-7, nah dia sesak napas, akhirnya dirawat dan akhirnya tidak tertolong. Nah, karena dia punya komorbidnya itu ada diabetes dan darah tinggi. Makanya hati-hati untuk Antiokers yang ada penyakit komorbid, ya, itu harap hati-hati, dan kita semua juga tetap harus waspada sekali. Pokoknya jangan sampai lengah dan meremehkan lah, kayaknya cuci tangan tuh kayaknya biasa aja, jangan. Pokoknya jangan sampai memegang area ini nih, mata dikucek-kucek, kan kita biasanya seringnya gitu kan, kucek-kucek mata. Terus pegang-pegang ini kacamata mungkin begini, abis pegang uang kita pegang ini. Nah, secara nggak sengaja bisa aja pada saat kondisi kita lemah kita bisa tertular. Padahal udah mungkin hati-hati dari sisi cuci tangan segala macam, tapi entah ya ada celah lah, tetap ada celah gitu ya Tante. Jadi tetap harus hati-hati ya. Tapi yang bisa saya simpulkan dari jawaban Tante berarti kan sebenarnya B117 dan juga B1351 ini walaupun varian baru, tapi sebenarnya bisa dibilang dikatakan jenis inilah masih sama seperti COVID-19, cuman memang ada pembaruan dan gejala-gejala yang baru gitu aja Tante ya. Ya, betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan diri kita supaya tercegah dari segala macam ini. Nah, salah satunya seperti yang lagi kita bahas tentang topik kita di bulan ini, yaitu vaksinasi. Bagaimana pemerintah telah mengeluarkan ini sebagai salah satu bentuk pengatasannya, yaitu dengan cara diberikan vaksinasi untuk mempertahankan tubuh dari virus corona. Tapi boleh nggak sih saya balikin pertanyaannya gitu Tante? Sebenarnya seberapa tinggi gitu pengaruh vaksin tersebut dalam mencapai tujuannya, yaitu mempertahankan tubuh dari virus corona? Dari Tante seperti apa? Ya, kalau pengaruh vaksin tuh dalam mempertahankan
tubuh kita itu penting sekali, ya. Walaupun kita sudah mendapatkan vaksin itu tidak menjamin bahwa kita ini akan bebas daripada corona. Ketika ada orang terkena corona, nah bukan artinya kita bebas lah, bisa karena gue udah 2 kali vaksin, saya udah menerima vaksin, artinya bebas lah saya nggak usah pakai masker. Itu tidak seperti itu, ya. Jadi gunanya vaksin itu adalah untuk meningkatkan antibodi kita. Nah, tujuan yang utama adalah supaya ketika orang itu terpapar corona, ya, dia tidak sampai menimbulkan komplikasi yang berat yang dapat menimbulkan kematian. Seperti itu. Jadi fungsinya vaksin itu seperti itu. Sama dengan vaksin campak, ya kan, rubella waktu itu yang kita terima. Kemudian cacar, ya kan, atau polio. Nah, itu tuh sebenarnya bukan artinya kita ini terbebas dari polio, terbebas dari campak atau cacar. Tidak. Hanya untuk meminimalkan efek sampingnya, komplikasinya, seperti itu. Jadi tetap penting, ya. Jadi jangan sampai nggak usah dah divaksin, sama aja. Nah, jangan. Lebih baik kita menerima itu untuk antibodi kita. Supaya kita paling tidak kita mempunyai daya tahan lah. Ketika betul. Ada yang terpapar, ya. Betul. Gitu. Yang pasti tujuannya yang paling penting adalah bagaimana supaya tidak ada gejala yang sangat serius sampai kita berdoa juga supaya benar-benar vaksinasi ini mencegah adanya kematian karena COVID-19 ini. Tapi yang case terbaiknya tetap ya Tante, ya, bagaimana tetap mempertahankan tubuh, cuman tetap jaga tubuh kita dari itu tadi ya, protokol-protokol yang ada gitu. Nah, yang boleh menerima vaksin itu siapa Tante? Dan juga yang tidak boleh sebenarnya siapa aja gitu. Ada nggak sih aturan bahwa yang saya tahu kan semua harus divaksinasi. Tapi ada nggak sih sebenarnya yang boleh siapa, yang tidak boleh siapa? Oke. Jadi vaksin ini kan diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi kalau anak-anak belum, karena anak-anak nih saat ini masih di dalam uji klinis, ya. Jadi antara 18 tahun ke atas sampai usia lansia itu boleh. Tidak ada batasannya. Terus kan, kemudian yang boleh terima vaksin itu siapa aja? Apakah penderita, kan banyak juga kita di jemaat kita yang mempunyai penyakit, ya. Nah, untuk yang penderita misalnya hipertensi itu diperbolehkan menerima vaksin, ya, asal darahnya itu di sekitar 180 sampai 100 itu masih diperbolehkan. Itu menurut Kemenkes. Kemenkes yang mengeluarkan ini 11 Februari tahun 2021. Kemudian untuk penderita diabetes mellitus, ya, penyakit kencing manis juga diperbolehkan asal terkontrol. Jadi ketika kita mau vaksin tuh kita harus minum obat teratur. Ya. Kita minum obat teratur. Nah, kalau misalnya terkontrol itu diperbolehkan menerima vaksin. Kemudian yang asma juga boleh menerima vaksin asal tidak saat pada sesak, ya. Itu boleh menerima. Kemudian yang HIV pun boleh. HIV asal dia minum obat secara teratur. Penderita HIV pun boleh. Kemudian yang epilepsi, misalnya ada riwayat kejang-kejang, kan epilepsi, ya, ayan, ya, kalau bahasa awamnya ayan, itu boleh juga menerima vaksin. Kemudian apakah yang sudah pernah kena corona, COVID-19 boleh divaksin? Itu tetap harus divaksin karena antibodi yang terbentuk itu tidak stabil, ya. Nah, biasanya ketika dia bisa bertahan antara 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, biasa 3 bulan dia udah menurun. Nah, tetap jadi yang sudah pernah terpapar COVID-19 harus menerima vaksin. Paham. Kemudian lansia boleh nggak? Lansia tuh boleh asal tidak dalam keadaan lemah, ya. Lagi kondisinya baik lah, boleh lansia tuh boleh. Kemudian ibu menyusui, ya kan? Ibu hamil juga boleh. Kemudian
vaksin tuh nggak boleh diberikan pada saat apa ya. Jadi pada saat orang tuh menerima vaksin pertama, kemudian mengalami alergi yang berat, nah itu tidak boleh lagi menerima vaksin kedua. Nggak boleh ya. Stop ya. Kemudian yang sedang sakit jantung misalnya ya, sakit jantung atau sedang minum obat pengencer darah ya, atau yang penyakit ginjal kronis atau liver itu jangan. Nah, tapi kalau misalnya vaksin tuh boleh ditunda kalau misalnya ada orang yang sedang mengalami pembekuan darah, tapi ketika sudah baik itu boleh menerima vaksin. Atau orang yang sudah pernah di bypass ya, di bypass atau pasang ring lah ya, itu boleh kalau misalnya dia terkontrol kondisinya, itu boleh menerima vaksin, nggak masalah. Seperti itu. Jadi itulah daftarnya tadi ya Tante ya, yang sudah diumumkan ya, bahwa siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Yang tadi menarik adalah bahwa anak-anak tidak boleh, terus juga yang apa namanya tadi ya, beberapa tadi yang seperti misal contoh yang COVID-19 yang sudah terpapar pun itu tetap harus ya Tante ya, tetap harus menerima. Nah, yang menarik tadi yang dari disampaikan oleh Tante Eti adalah buat bagaimana yang kalau mengalami asma atau mungkin ada penyakit-penyakit lain, jantung yang lainnya sebagainya, Tante bilang boleh asalkan terkontrol dan terkontrol dalam arti dia terus mengkonsumsi obat sampai dia membaik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa buktiin bahwa dia udah terkontrol nih, dia udah minum obat secara teratur nih, sehingga dia boleh mengikuti ini. Apakah ada pengecekan atau bagaimana, atau seperti apa teknisnya Tante untuk memastikan bahwa dia tuh udah teratur gitu? Jadi begini, nanti pada saat dia mau divaksin itu kan ada screening terlebih dahulu, ada screeningnya. Jadi nanti kita ditensi. Nah, untuk yang penerima diabetes nanti di anamnesa nih, ibu sakitnya apa? Sakit asma, tapi saya minum obat teratur. Nah itu boleh. Misalnya saya ada sakit jantung, saya udah bypass, tapi saya minum obat teratur, ya kan? Boleh tanya dulu ke dokternya, misalnya punya dokter jantung, nah ditanyakan dulu, dok kondisi saya bagaimana? Nah kalau misalnya bagus, nggak masalah, gitu. Ya karena apalagi orang yang komorbid seperti itu kan lebih mudah terpapar, jadi pasti vaksin itu sangat penting sekali. Jadi ya memang goals-nya adalah bukan tentang termonetrasinya, adalah lulus screening-nya gitu ya Tante ya, lulus screening dari dokter yang melakukan vaksinasi. Tapi caranya seperti apa? Bisa itu tadi termonitor dalam mengkonsumsi obat, dan juga bisa konsultasi dengan dokter-dokter mereka yang terkait. Seperti itu ya Tante ya. Jadi buat antiokers yang merasa punya komorbid dan sebagainya, tetap ada harapan untuk mendapatkan vaksinasi, tapi itu terus teratur dalam mengkonsumsi obat untuk penyakit yang sekarang dialami gitu ya Tante. Ya, betul. Tante Eti, bikinlah kita sudah terima vaksin gitu ya. Teman-teman tadi yang boleh tadi dengan catatan itu sudah menerima vaksin. Kalau misalkan ini case misalkan aku kemarin kan juga kita udah ngobrol bersama Kak Yohana dan juga Tante Lina Waloni bagaimana efek samping dan lain-lain sebagainya gitu. Ya biasanya ada yang cuma bilang ngantuk ya, karena memang ada semacam katanya kuman katanya kemarin untuk yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, cuman misalkan nih tidak tertutup kemungkinan ada efek samping kayak lemas, pusing dan lain-lain. Dari si orang yang mengalami itu, apa yang harus dia lakukan Tante? Atau mungkin ada nggak sih persiapan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi? Jadi begini, kalau misalnya nanti lemas atau pusing, kalau pusing misalnya boleh minum obat pusing ya. Nah kalau kita pada saat kita mau mendapatkan vaksin, lebih baik kita tuh dalam keadaan sehat, ya kan? Kalau perlu kita konsumsi vitamin, ya bagus, boleh vitamin D, vitamin C itu bagus. Karena apa? Untuk membentuk antibodi ini kita kan diperlukan imun kita yang bagus, ya. Karena udah beberapa teman saya yang menerima vaksin ya, dimana kalau dia mempunyai vitamin D-nya bagus, kandungannya bagus, itu antibodi yang terbentuk tuh lebih tinggi dibanding orang yang tidak mengkonsumsi vitamin atau kondisinya kurang baik. Nah itu nanti antibodinya pengaruh ke bentuknya gitu. Ya tapi orang yang divaksin itu pasti akan terbentuk antibodi. Tapi tergantung individualnya tinggi atau tidaknya gitu.
antibodi yang terbentuk. Iya, jadi balik ke orangnya lagi masing-masing ya. Ya betul. Tapi ya itu tadi ya, persiapannya bisa jadi ya vitamin yang cukup supaya menghindari kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Dan ya itu ya Tante ya, jadi walaupun tidak tertutup kemungkinan tetap bisa jadi juga kayak ngantuk dan lain-lain sebagainya, atau mungkin kecapean, pusing dan lain-lain. Mungkin bukan gara-gara vaksinnya juga gitu ya, tapi ada kegiatan sebelumnya. Ya, betul. Memang tetap antiokers istirahat yang cukup ya sebelum ini, dan pastikan jangan salah gitu ya, misalnya salah makan dan lain-lain. Tante Hetty, sebelum kita tadi udah banyak banget bahas hal yang kayak tadi varian baru, terus juga cukup lama setelah kita terakhir ngobrol tentang COVID-19 di tahun 2020, sekarang kita udah mulai hal yang baru sudah mulai kita pelajari lagi. Tapi sebelum masuk nanti ke closing lagi, saya pengen tanya dari sisi Tante Hetty yang merupakan dokter ya. Menurut prediksi Tante Hetty, program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah ini kapan nih akan selesai di Indonesia? Ya mungkin ya, menurut prediksi saya sih bisa mungkin akhir tahun kali baru selesai ya. Oh, akhir tahun ini? Ya bisa kemungkinan. Ya karena ini kan bulan Maret, April aja kita belum semuanya tuh yang garda terdepan tuh, kayak kemarin sih orang-orang bank ya kan, nanti masyarakat. Nah, mungkin bisa akhir tahun kali baru selesai. Oke, yang penting pekerja rakyatnya dan juga orang-orang yang di Indonesia juga harus antusias juga ya Tante ya. Ya betul. Ini ya. Betul. Nah, oke, dari Tante Hetty ya, sebelum nanti saya akan seperti biasa Tante akan kasih closing statement. Saya rasa saya butuh harusnya masih kita pengen nanya-nanya, itu satu pertanyaan yang penting gitu ya. Dari Tante Hetty, menurut terkait vaksinasi ini, seberapa rekomen dari Tante Hetty? Karena kan saya percaya nih, Tante Hetty kan merupakan tenaga medis yang juga sudah mendapatkan ya Tante ya vaksinasi itu juga ya dari pemerintah terkait. Seberapa rekomen sih Tante Hetty terkait vaksinasi ini kepada orang-orang gitu, baik antiokers, jemaat Antioquia lain yang mendengarkan, dan juga untuk orang-orang yang mungkin bukan jemaat Antioquia gitu, tapi masih penasaran gitu, seberapa ampuh sih vaksinasi ini kepada kita gitu. Bagaimana dari Tante? Seberapa rekomen? Ya kalau ampuhnya sih ya saya sangat merekomendasikan lah yang untuk vaksin ini sangat penting lah ya. Jadi pokoknya jangan takut lah divaksin. Karena kan di luar sana tuh sering menganggap bahwa gua nih divaksin jangan-jangan dimasukin corona. Tidak, karena itu virusnya itu adalah virus yang sudah dilemahkan, tidak mungkin menimbulkan corona ya. Jadi pokoknya semua antiokers, semuanya juga pemirsa dimanapun berada, pokoknya jangan takut divaksin. Yes. Ya, jangan takut divaksin, tetap tenang ya kan, jalani jangan panik, jangan takut untuk divaksin. Itulah ya, jadi ini sangat rekomen. Jadi jangan takut, karena ya segala hoax yang ada di sekeliling kita juga jangan didengarkan ya. Pokoknya apa yang dikatakan pemerintah dipercayai, dan pastinya ada ada hal positif yang bakal kita dapatkan dari vaksinasi. Baiklah Tante Hetty Haryati, senang sekali kita bisa ngobrol, tapi saya akan sebelum mungkin mengakhiri dengan doa dan juga lain-lainnya. Tahun lalu juga sama, saya akan kasih Tante Hetty sebuah sesi closing statement dari Tante Hetty yang mungkin ingin disampaikan kepada antiokers yang mendengarkan saat ini terkait program vaksinasi ini. Ada nggak sih Tante pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada antiokers terkait program vaksinasi, atau mungkin juga masa-masa COVID-19 yang seperti yang bilang tadi persentasenya masih di peringkat 1 di Asia Tenggara, dan mungkin juga salah satu yang terbesar gitu ya di dunia. Kita belum tahu juga nih statistiknya update-nya seperti apa. Tapi dari Tante Hetty, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke antiokers tentang apa yang keseluruhan yang udah kita obrolin pada malam hari? Waktu dan tempat saya persilakan. Para antiokers semuanya di dalam masa pandemi ini, supaya kita tetap tenang, kita tetap berdoa kepada Tuhan, dan kita tetap jalani protokol kesehatan, yaitu 5M,
bukan 3M, 5M ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Jadi tetap di rumah, kalau tidak perlu kemana-mana tetap di rumah. Apalagi kalau yang orang-orang suka makan nih di mall-mall tuh hati-hati, karena mall itu adalah ruangan tertutup di mana kita tidak tahu sebelah kita itu kena corona atau tidak, ya kan? Pada saat kita makan di dalam mall, di restoran yang tertutup dengan ruangan AC, ya kan? Kita buka mulut, ya kan? Nah, misalnya si pasien itu dia batuk, nah kemudian dropletnya nyebar. Nah, pada saat kita kondisinya lemah, kita makan, buka mulut, kita ngobrol itu jangan ya. Saya bilang kalau misalnya itu hindari. Sementara ini hindari. Lebih baik kita makan di ruangan yang terbuka, ya kan? Jadi pokoknya saya mengharapkan supaya kita juga jemaat Antioquia itu semua sehat, ya kan? Semua sehat, boleh tetap terjaga, ya kan? Kita tetap tenang, jangan panik, juga jangan stres, ya kan? Tetap bersukacita karena kita ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Gitu Sakti. Dan terkait program vaksinasi ini juga jangan takut ya Tante ya. Jangan takut vaksin. Jangan takut terima vaksin. Jangan percaya hoax juga yang memberitakan bahwa nanti di dalam vaksin itu nanti akan merubah DNA seseorang. Jadi zombie, jadi apa? Nah itu jangan percaya ya. Pokoknya itu kita itu hanya cairan, karena saya juga sudah menerima vaksin itu dan tidak ada keluhan apa-apa. Biasa saja. Dan belum jadi zombie ya Tante ya? Belum, tidak akan jadi zombie. Tidak akan jadi zombie. Ya, iya. Ya, begitu para Antioquers semuanya. Salam sehat selalu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya. Baiklah Tante Hetty, aduh ini rasanya pengen ngobrol-ngobrol terus nih kayaknya kita ini, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dari Tante Hetty juga, ataupun juga Antioquers gitu ya, ini adalah sebuah podcast yang kita akan selalu kita kasih tahu bahwa ini semua isinya adalah jemaat-jemaat Antioquia juga yang akan menjadi narasumber gitu. Jadi kalau misalnya Antioquers merasa banyak pertanyaan sekali gitu ya terkait corona atau juga vaksinasi, bisa nih hubungi narasumber-sumber yang ada dari sebelumnya, termasuk Tante Hetty juga dari Hari-Hati, seorang dokter boleh silakan. Yang salah satu yang dikenal sangat luar biasa di Antioquia gitu ya. Baiklah Tante Hetty, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada malam hari ini, kita akan berdoa. Jadi izinkan saya akan mendoakan program kita, terus juga Tante Hetty juga bersama keluarga. Sekaligus kita mendoakan Antioquers yang ada di rumah yang beristirahat pada malam hari. Mari Tante kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Syukur kami saat ini ada ini semua karena Tuhan-Mu. Terima kasih Bapak, ucap syukur kami boleh menyelesaikan obrolan kami pada malam hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Tante Hetty dan apapun yang disampaikan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami obrolkan pada malam hari ini boleh menjadi sebuah inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan, Antioquers yang mendengarkan, dan boleh Tuhan mengajak semua Tuhan untuk boleh hidup sehat, semakin mendukung program-program yang ada untuk menyelesaikan COVID-19 di Indonesia dan dimanapun Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah program kami ini boleh Tuhan seturut kehendak Tuhan, boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Tante Hetty Tuhan Yesus yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Kami percaya Tante Hetty telah Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Biar Tuhan Kau pakai dia lebih lagi dimanapun dia berada Tuhan, dalam pelayanan-pelayanannya Bapa sebagai WL dan juga apapun yang dia kerjakan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pekerjaan dia di klinik tempat dia bekerja Bapak, dan dimanapun pekerjaan dia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk keluarganya Bapak, ada Om Nauli, ada juga Gracia Bapak. Kami percaya keluarga ini Bapak Kau berkati kemana mereka berada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Antioquia dan Antioquers yang mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini mereka telah melakukan akses mereka dengan sangat luar biasa, dan tiba saatnya pada malam hari ini Kau berkati supaya mereka boleh beristirahat dengan nyenyak, besok pagi boleh kembali bangun. Kami adalah semangat yang baru Tuhan Yesus. Ucap syukur Bapak, kami serahkan program kami selalu ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tante Hetty, terima kasih.
hari ini sudah ngobrol-ngobrol banyak kita. Ya. Kalau tahun lalu kita cuma nelpon dan belum bisa ngeliat secara langsung ya wajahnya pada saat ngomong segala macam. Sekarang saya sudah bisa ngeliat nih Teh Hetty. Saya udah bisa pegang nih di layar. Ya. Kemarin saya belum bisa pegang. Tante Hetty kelompok apa gerejanya? Kelompok A. Kelompok A ya. Nanti kalau misalnya saya ada tugas di kelompok A, nanti kita. Oh ya, siap. Baik Tante Hetty, sampai ketemu lagi dengan kesempatan. Ya. Tante Hetty. Ya, Tuhan berkati. Dengan sakti dah. Yes, itu dia tadi obrolan kita Antiokers bersama Ibu Dr. Hetty Haryati. Bersama Tante Hetty ngobrol banyak banget. Jadi ada banyak apa ya? Dari tahun 2020 sudah ada beberapa perubahan dan ada upgrade, ada downgrade juga pastinya. Tapi kita berdoa semoga pandemi semakin berakhir, apalagi ada vaksinasi, dan Tante itu juga rekomen gitu kepada Antiokers untuk mengambil jalur vaksinasi ini supaya kita bisa menyelesaikan semuanya seperti tadi prediksi Tante Hetty bisa selesai tahun ini, dan semoga kita harapkan itu bisa berjalan dengan baik. Thank you buat Antiokers yang udah dengerin podcast ini. Kalau misalnya ada usul narasumber ataupun usul-usul lainnya, boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah. Fungsinya untuk mengumumkan kepada Antiokers video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan pasti juga terima kasih buat produser kita Audrey Yunika yang sudah bikin materi pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 7 malam. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah raya minggu kita GPDI Antioquia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet, dan ibadah siang pukul 11 siang. Dan minggu ini sesuai ujaran dan list dari Bapak Gembala, yang akan diperkenankan hadir adalah dari yang masuk ke grup A. Bila belum tahu atau Antiokers masa belum ada di list kehadiran, boleh banget untuk menghubungi sekretariat GPDI Antioquia. Dan pastinya juga program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, saya signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.